Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Iya, alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa belajar pada mata pelajaran Al-Qur'an hadis hari ini. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Iya. Nah, mudah-mudahan belajar kita hari ini diberikan kemudahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat, bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan absen terlebih dahulu. Silahkan kalian lihat sisi kanan kiri kalian. Barangkali ada teman kalian yang tidak hadir hari ini. Baiklah, Ibu absen terlebih dahulu. Alifa, Hadiroh. Kansa, Hadiroh. kemudian Nila, Hadiroh. iya, alhamdulillah hadir semuanya ya hari ini. Ya, oke. Sebelum masuk pembelajaran, ada yang masih ingat minggu lalu kita sudah membahas materi apa? Membahas surah At-Takasur, Bu. Iya, benar sekali ya. Masih ada yang ingat. Minggu lalu kita sudah membahas tentang surah At-Takatsur. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai hukum idhar dan ikhfa. Sebelumnya, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, meningkatkan kecintaan peserta didik terhadap Al-Quran dan hadis. Yang kedua, membekali peserta didik dengan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Dan yang ketiga adalah meningkatkan kekhusyuan peserta didik dalam beribadah, terlebih dalam sholat, dengan menerapkan hukum bacaan tajwid serta isi kandungan surah atau ayat dalam surat-surat pendek yang mereka baca. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini, nah, udah siap semuanya buku paket sama buku tulisnya? Siap, Bu. Oke, hari ini kita akan belajar bab 5. Bab 5 akan membahas mengenai hukum idhar dan ikhfa. Sebelumnya di sini ada yang sudah tahu apa pengertian dari idhar? Belum. Oke, belum ada yang tahu. Baiklah. Nah, di sini sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan menayangkan video terlebih dahulu. Silahkan disimak videonya ya. Idhar. Apa itu idhar? Idhar adalah membaca huruf nun mati dan tanwin dengan jelas, yaitu tanpa dengung. Itu apabila bertemu dengan 6 huruf ini. Alif, Ha, Kha, Ain, Ghain, dan Ha. 6 huruf tersebut disebut huruf idhar. Berikut beberapa contoh bacaannya. An'amna, An'amna. Sudah disimak videonya tadi? Sudah, Bu. Oke, ada yang ditanyakan tidak dari video yang tadi kalian lihat? Tidak. Baiklah. Nah, sekarang berhubung kalian tadi sudah menyimak, mengamati dari video yang Ibu tayangkan, nah, Ibu akan mengulas kembali mengenai hukum idhar. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu ilmu tajwid. Nah, ada yang tahu apa pengertian ilmu tajwid? Tidak, Bu. Tidak. Oke. Ibu akan jelaskan ya. Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara membaca Al-Qur'an. Nah, dalam ilmu tajwid ini, nah di sini bisa kalian lihat ya dalam halaman 61. Di sana sudah dijelaskan bahwa dalam ilmu tajwid kita mengenal ada yang namanya hukum nun sukun dan tanwin. Bahwasannya hukum nun sukun dan tanwin itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu idhar. Yang kedua idgham. Yang ketiga iqlab. Ya betul.
sebutkan Nadi. 1, Idhar, 2, idgham, 3, iqlab, 4. ikhfa. Iya, betul sekali. Nah, yang akan kita bahas pada hari ini adalah mengenai idhar dan ikhfa. Nah, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian idhar. Ya, yang akan kita bahas di sini adalah idhar. Nah, idhar secara bahasa adalah jelas. Sedangkan menurut pengertian ilmu tajwid, idhar adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf idhar yang 6, maka cara membacanya harus jelas ya. Nah, jadi idhar secara bahasa artinya adalah jelas. Namun idhar menurut pengertian ilmu tajwid adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf idhar yang 6, maka cara membacanya harus jelas. Dengan demikian dapat kita ketahui bahwa huruf idhar ada berapa? Ada 6 ya. Huruf idhar ada 6. Apa saja? Ayo sebutkan. Tadi sudah dilihat. Hamzah, Ya. ha, Ya betul. kha, Ya. ain, ghin, Lin. ha. Iya betul sekali ya. Jadi huruf idhar ada berapa? Ada 6 ya. Nah, bisa Ibu berikan contoh. Contohnya adalah min amalin. Nah, di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf ain ya, atau nun sukun bertemu dengan huruf a. Nah, maka cara membacanya adalah harus dijelaskan. Min amalin atau bisa juga min lilin. Nah, di sini nun sukun bertemu dengan huruf lin atau huruf go. Maka cara membacanya adalah harus dijelaskan. Bagaimana? Sudah paham semuanya? Paham, Bu. Oke, diulangi ya. Jadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf idhar yang 6, maka cara membacanya harus jelas. Dengan demikian huruf idhar itu ada 6, yaitu hamzah, ha, kho, ain, lin, dan ha. Contohnya adalah min amalin atau min lilin ya, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Nah, untuk selanjutnya adalah pembahasan ikhfa. Nah, ikhfa ada yang tahu apa pengertian dari ikhfa? Tidak, Bu. Oke, Ibu akan memberikan video kembali kepada kalian semua. Silahkan kalian simak, kalian amati tayangan video berikut ini. Ikhfa. Apa itu ikhfa? Ikhfa adalah membaca samar saat nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa. Ikhfa ini juga sering disebut dengan ikhfa hakiki. Ya, baiklah, bagaimana? Sudah disimak videonya tadi? Sudah, Bu. Iya, dapat dimengerti dari video yang ditayangkan tadi? Insya Allah sudah, Bu. Baiklah, alhamdulillah ada yang mengerti, ada yang masih bingung mungkin ya. Baiklah, Ibu akan menjelaskannya kembali ya, akan mengulas kembali dari hukum ikhfa. Nah, menurut bahasa, ikhfa artinya adalah samar. Ya, silakan dilihat dulu di bawah ya. Menurut bahasa,
satu dari 15 huruf ikhfa, maka cara membacanya adalah samar. Dengan demikian dapat kita ketahui bahwa huruf ikhfa semuanya ada berapa? Ada 15. Ya, betul sekali. Kita sebutkan bersama-sama ya. Di sini ada huruf ta, jim, dal, zai, sin, shin, sod, do, to, do, fa, qaf, dan kaf. Iya, ada berapa semuanya? 15. Jadi jika ada nun sukun atau tanwin yang ini bertemu dengan salah satu dari 15 huruf ikhfa tadi yang disebutkan di sini, maka cara membacanya adalah harus samar. Ya, Ibu berikan contoh di sini. Ada lafaz unzur kaifa. Nah, di sini yang menjadi hukum ikhfanya adalah nun sukun bertemu dengan huruf apa? Do, ya betul sekali. Kemudian yang kedua, wa maqutilat. Di sini juga ada nun sukun bertemu dengan huruf qaf. Ya betul. Yang terakhir, abdan syakura. Di sini ada fathatain bertemu dengan shin. Iya betul sekali. Nah, sebenarnya masih banyak sekali contoh-contoh dari hukum ikhfa ini. Namun dikarenakan waktunya sudah mepet dan jam pelajaran sudah akan berakhir, maka dari itu Ibu akan simpulkan saja ya, mulai dari tadi hukum idhar, kemudian yang kedua adalah ikhfa. Jadi pembahasan yang kita bahas hari ini adalah hukum idhar dan hukum ikhfa. Tadi hukum idhar secara bahasa artinya adalah jelas. Sedangkan secara istilah idhar adalah ataupun secara pengertian ilmu tajwid, idhar adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idhar yang 6, maka cara membacanya harus jelas. Tadi huruf idhar ada berapa? 6. Iya, sebutkan kembali ayo bersama-sama. Hamzah, ya, ha, terus ro, ya, ain, lin, ha. Iya, semuanya ada berapa? Ada 6. Kemudian ikhfa menurut bahasa artinya adalah samar. Sedangkan menurut pengertian ilmu tajwid, ikhfa adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 15 huruf ikhfa, maka cara membacanya adalah harus samar. Ya, jadi huruf ikhfa ada berapa? 15. Ada 15. Ya, kita sebutkan lagi bersama-sama. Ta, jim, dal, zai, sin, shin, sod, do, to, do, fa, qaf, dan kaf. Iya betul sekali ya. Huruf idhar ada 6 dan huruf ikhfa ada 15. Baiklah, dikarenakan waktunya sudah habis, Ibu berikan penugasan kepada kalian untuk minggu depan ya. Ini merupakan tugas mandiri. Silahkan kalian kerjakan di rumah. Buka surah Al-Ghoshiyah. Nah, kalian lihat ayat 1 sampai ayat 20. Kemudian nanti kalian tentukan. Kalian baca, amati, kemudian tentukan mana yang termasuk hukum idhar dan mana yang termasuk hukum ikhfa. Nanti kalian tuliskan di buku masing-masing. Minggu depan dikumpulkan dan Ibu akan memeriksanya. Bagaimana, dimengerti? Mengerti, Bu? Ya, masih ada yang ditanyakan? Tidak. Dikarenakan waktunya sudah habis, kita tutup pembahasan kita hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari kali ini bermanfaat dan bisa kalian amalkan, aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam membaca Al-Qur'an. Baiklah, ditutup dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.